Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang. Cita-cita para pendiri negeri memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun, damai, sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang, tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang, tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Dimohon bagi teman-teman yang mic-nya masih on di mute dulu ya. Pesantren properti Di unmute ya Pak ya? Ya di mute aja. Oke.
Mohon maaf, ini saya ada di luar, jadi kalau suaranya agak bising, saya mohon maaf ya. Punten, ini ada kegiatan di luar juga ini. Nanti acara kita mulai pukul 20.05 sambil menunggu teman-teman. Ini sudah dihubungi. Pak Wahyu, selamat malam. Malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Berapa ini pesertanya? Sementara ini baru 20 orang. Hari ini Alhamdulillah. lagi. Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 20.05, kita mulai ya, untuk acara pada hari ini. Perkenalkan, saya sebelumnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin atau menjadi moderator pada acara Zoom meeting pada malam hari ini. Jadi nanti kita acaranya cuma sharing-sharing aja, sharing pengalaman beliau ini, Bapak Wahyu ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada kita semua yang mana kita dapat berkumpul tentunya di platform Zoom meeting ini. Dan salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita ini, Bapak Wahyu. Beliau ini senior dan termasuk keluarga besar di terutama di keluarga besar Pondok Pesantren di Sentolo. Beliau juga seorang advokat sebenarnya. Beliau seorang ahli hukum, ahli di bidang hukum. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan ingin menjalankan proyek atau ingin konsultasi terkait hukum, misalkan ini sedang mau menjalankan bisnis nih atau bisnis properti, ini hukumnya seperti yang bisa ditanyakan dan bisa dikonsultasikan sama beliau ini, Pak Wahyu ini. Beliau aktif di edukasi tentang terutama di daerah Semarang. Beliau juga pernah mendampingi, pernah bekerja sama terkait bisnis properti dengan alumni-alumni yang ada di pesantren properti. Oke, jadi seperti itu ringkasan atau latar belakang secara singkat dari beliau ini, Bapak Wahyu. Mungkin tadi requestnya Bapak Wahyu tadi dinyalakan atau diputar dulu ya Pak, YouTube-nya itu ya. Iya Mas. Oke. Itu kenangan dengan Pak Bambang. Ya. Tunggu ini masuk ke seri beliau, kita tonton dulu YouTube-nya biar kita dapat gambaran secara singkat progres dan track record beliau. Monggo teman-teman.
Ayo pulang yuk. Ya, nggak bisa lewat sini. Turun sini. Nanti nggak bisa. Mati dulu yuk. Maaf, bentar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman videonya. Tadi ada terkendala teknis mungkin di internet atau kecepatannya mungkin kurang memadai. Jadi tadi terkendala sinyal. Sehingga tadi videonya agak tersendat atau tersendat. Mungkin ada video lagi Pak Wahyu atau cuma itu aja? Itu aja, Mas. Itu guys. Baik. Untuk selanjutnya monggo persilakan kepada Bapak Wahyu. Monggo sering-sering mawon, sifatnya santai aja, nggak usah formal. Mungkin teman-teman yang mau sambil ngopi atau sambil rokokan juga boleh, karena ini sifatnya sharing, tanya jawab nanti. Jadi beliau menjelaskan sedikit terkait pengalaman beliau di bidang properti, dan nanti kita ada sesi tanya jawab juga di akhir sharing. Nanti setelah sharing nanti kita ada penjelasan program yang ada di presenten di properti. Jadi untuk waktu tentu kami persilakan. Ayo. Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar Pesantren Properti. Saya masih diberi kesempatan untuk bertemu meskipun lewat Zoom. Salam buat Pak Bambang, ya guru kita semuanya yang selalu pembimbing kita dalam situasi apapun juga. Salam buat rekan-rekan yang di pesantren maupun yang di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Kalau disampaikan tadi saya sebagai senior sepertinya kurang pas, Mas. Masih banyak yang lebih senior. Ada Mas Irfan Jawa Timur, Mas Bedit, Mas Nur ya, masternya bisnis properti yang sampai sekarang belum ada yang bisa mengalahkan Mas Nur. Beli makam, makamnya dipindah, tanahnya dijual harga tinggi. Saya pikir belum ada yang berani seperti Mas Nur gitu. Jadi saya baru bergabung dengan Pesantren Properti 2018. Pada saat itu saya masih menjadi legal lembaga keuangan. Pada saat itu saya juga banyak nangani lahan-lahan yang bermasalah dengan teman-teman pengembang atau developer. Saya ingin tahu, saya cari-cari di Facebook. Nah, di situ ketemulah Pesantren Properti. Sampai di pesantren saya ketemu sosok laki-laki lagi telepon di parkiran, ngomong ngalor itu ternyata lagi ngobrol dengan Ustadz Yusuf Mansur. Begitu masuk kelas ternyata Piayi tadi yang tadi ngobrol di luar ternyata Pak Bambang. Saya masih nggak yakin mosok toh itu yang punya pesantren kan itu. Setelah diskusi panjang lebar, ternyata apa yang disampaikan Pak Bambang itu luar biasa, daging semua. Itu yang beberapa kali seminar yang saya dapatkan di luar tidak sedaging yang disampaikan Pak Bambang. Akhirnya saya memutuskan ikut program 1 tahun, program
sebulan sekali selama 3 hari di pesantren. Dari situlah kita ada program. Pertama kali, saya angkatan pertama, beli lahan, baru di DP, ternyata belum sempat di developer, belum dikerjakan, dibeli oleh tetangganya. Jadi kita beli lahan bersama teman-teman itu beli rame-rame, baru di DP sudah untung 100 juta. Dari awal itulah kita akhirnya kecanduan untuk bisnis lahan. Jadi luar biasa sekali bisnis properti ini, di mana menjadi semangat dari kita semuanya bahwa tanah untuk anak negeri. Tadi video yang saya bikin dengan Pak Bambang tadi juga prinsipnya mendadak ya. Itu memberikan edukasi pada kita semuanya bahwa dulu orang itu mau nikah, manuk emprit itu mau nikah dia bikin sarang, dia bikin rumah. Sedangkan manusia kok masih kalah dengan manuk emprit. Akhirnya kita bikin program beli tanah rame-rame, dikerjakan rame-rame, dijual rame-rame. Itu yang membuat saya ada punya tanah di Solo, di Sragen, di Jogja, di Kendal, di Semarang, di Demak. Semakin banyak titik yang kita miliki, potensi untuk memiliki tanah juga semakin terbuka. Jadi semakin banyak masalah tanah yang masuk ke saya, akhirnya saya share dengan teman-teman yang lain, dengan senior-senior yang lain. Itu yang kita kerjakan sama-sama untuk menjadi Kafling Siap Bangun. Ya itulah awal mula saya bergabung dengan pesantren properti sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya di 2020 Bismillahirrahmanirrahim sudah hijrah dari lembaga keuangan, sekarang fokus untuk bisnis properti. Jadi ceritanya gitu Mas. Halo? Iya Mas. Monggo dilanjut. Ini Oke. mau dilanjut dirinya atau Langsung tanya jawab enggak apa-apa. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya, saat ini saya sedang memegang beberapa rekan-rekan alumni, saya sebagai legal. Jadi keuntungan seorang advokat itu kita sebagai legal. Teman-teman pengembang, teman-teman developer, saya juga bisa belajar dengan skema-skema pembayaran, beli tanah. Bonusnya saya dapat tanah, bisa bisnis, bisa dapat rezeki uang. Itu Mas. Baik, matur nuwun. Jadi seperti itu ya teman-teman, latar belakang beliau dan pengalaman beliau kok bisa mengenal PPI atau Pesantren Properti Indonesia ini seperti apa, atau tadi sudah diterangkan sama beliau tadi. Sangat menarik juga ceritanya dengan suatu kebetulan yang mana tadi sudah menjadi keberuntungan jadi dari Bapak Wahyu itu. Jadi sekarang beliau juga sebagai advokat dan juga mendampingi dari beberapa proyek sehingga bisa berkolaborasi, jadi seperti itu ya Pak ya. Berkolaborasi dengan developer sehingga dapat saling menguatkan. Jadi bila salah satu pihak mau jatuh diingatkan, oh Jorene nanti tiba lah. Jadi seperti itu. Baik, dari Bapak Wahyu ini sudah menceritakan pengalaman beliau atau latar belakang beliau sebelum masuk di KPI. Langsung saja masuk ke tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Nah ini pertanyaannya nanti lebih saja terkait kualitas atau perjanjian mungkin beliau. Oke, ini udah yang mengatangani. Dari saudara Baim Wong Solo. Monggo. Nanti yang ingin chat bisa angkat tangan atau mungkin ditulis di kolom chat. Silakan. Untuk saudara Bapak Boim, monggo bisa unmute dan disampaikan pertanyaannya kalau ada pertanyaan. Udah jadi. Mungkin dari teman yang lain atau mungkin ada beberapa teman-teman yang udah punya project
dan mengalami suatu masalah, bisa dikonsultasikan. Mumpung ada beliau ini. Oke, Mas Rizal. Mas. Gimana kabarnya, Mas? Sehat, Mas. Saya mau nanya, Mas. Oke, ini Mas Rizal Probolinggo ini juga santri atau ya santri program juga di pesantren properti. Monggo Mas Rizal. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Wahyu. Saya mau nanya nih, mungkin singkat saja. Untuk legalitas FLPP yang terbaru itu seperti apa ya? Syarat-syaratnya? Mungkin itu aja. Ada lagi? Oke, ini ditanya dulu sama Pak Wahyu ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan pertanyaan atau ada unek-unek terkait legalitas, perjanjian, atau problematika di lapangan, bisa itu. Misalkan ditemui atau dapat masalah di lingkungan atau di keluarga atau gimana, monggo. Sambil nunggu yang lain, Mas. Untuk Mas Ahmad ya dari Probolinggo. Udah bisnis properti belum? Lagi OTW, Pak Wahyu. Untuk proyek apa dulu? FLPP atau komersil atau kafling? Rencana mau FLPP, Pak. Sudah belajar ke FLPP dari senior yang sudah jalan belum? Belum, baru kemarin ngeflink. Sudah main ke tempat beberapa senior santri yang sudah punya pegang proyek belum? Lah sekarang lagi di Depok, saya ikut program magang di Alaf Property. Di sana main FLPP enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Nah, kenapa enggak main FLPP? Enggak tanya. Mungkin lahannya, mungkin harganya nggak masuk. Mas, ini sharing aja ya. Untuk teman-teman yang baru, perbanyak untuk silaturahmi ke senior-senior yang sudah jalan bisnis. Terus saya jawab dulu, kalau perizinan FLP yang baru saya tidak mengikuti, Mas. Karena bagi saya dan beberapa senior bukan bisnis yang menjanjikan. Kecuali senior-senior yang di Semarang ada senior-senior yang memang fokusnya di FLPP. Karena marginnya tipis, kecepatan tinggi. Kalau tidak memiliki tim marketing yang solid, itu ribet. Karena satu, yang pasti harus punya badan hukum PT. Lahan itu nanti akan masuk ke PT dan akan turun menjadi SHGB. Dari HM menjadi SHGB. Nah, peraturannya banyak sekali, marginnya tipis. Kalau kecepatan penjualan tidak cepat, ya beberapa teman atau senior mengalami permasalahan di keuangan. Jadi untuk rekan-rekan santri, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan masalah legalitas yang baru karena saya tidak mengikuti. Saya sarankan jangan bermain FLPP dulu. Untuk yang baru-baru main klaster di bawah 5 atau kafling siap bangun. Jadi untuk Mas Ahmad Probolinggo ya, nanti setelah magang di sana, pulang, nanti misalkan mau pulang ke Probolinggo atau Jawa Timur, sempatkan silaturahmi ke Mas Bendit dan Mas Ervan. Oh, siap. Ya, jadi ada senior-senior di wilayah masing-masing, minimal satu provinsi atau satu kota, silaturahmi dulu, tanyakan bisnis yang cocok untuk saya kerjakan di wilayah ini apa. Jangan malu untuk bertanya, karena saya pun tetap, meskipun saya paham legalitas dan segala macam, saya tetap sharing dengan teman-teman di Semarang. Ada Mas Rahmat, Pak Joko Puntan, ada Mas Lukman, ada Pak Saryadi, ada Pak Sur. Saya tetap tanya terus. Jadi bisnis itu fokusnya apa? Fokusnya adalah mencari uang, mendapatkan uang, mempermudah masyarakat dengan semangat kita tanah untuk anak negeri untuk memiliki lahan tanah maupun rumah. Jangan sampai nanti di kemudian hari timbul masalah bagi kita dan konsumen kita.
Gitu ya Mas, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan masalah legalitas FLWP karena sampai saat ini saya tidak tertarik untuk mempelajari legalitas FLPP. Kan gitu. Saya lebih tertarik bicara legalitas tentang tanah yang nanti di Kavling siap bangun atau komersil yang klaster. Karena hasilnya lebih fantastis dibanding FLWP karena memang teman-teman atau senior yang ada di Semarang tidak fokus di FLWP. Mohon maaf ya Mas Ahmad ya. Saran saya nanti main ke beberapa dulu ke Mas Bendi dan Mas Ervan ya kalau pulang ke Jawa Timur ya. Ya. Wajib Oke. itu sudah sowan belum ke Mas Bendi sama Mas Ervan? Belum. Nah, wajib ya itu ya. Jangan melewatkan minimal 2 orang itu Mas Ervan dan Mas Bendi. Itu Ya. J. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Mas. Monggo yang lain. Kita sharing aja. Ya namanya sama-sama belajar. Kita harus saling mengingatkan. Tidak ada yang paling pintar di bisnis properti, tidak ada yang paling pintar. Saling Semua menguatkan. saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan sok-sokan dulu ya yang baru-baru ya. Karena termotivasi harus bermain FLPP, ribet kuwi. Nyari tanah wis suwi gitu loh. Selamat malam Bapak Rahmat Kurniadi. Nah ini mungkin Pak Rahmat mau menjelaskan FLPP mungkin Mas Rahmat. Ini Top sudah line. besar pesantren ini. Ya, top line yang gede di Semarang enggak berani main FLPP. Mungkin Gimana, teman-teman Mas yang Rahmat? Zoom bisa tanya langsung di Wahyu ini. Ditanya Beliau itu ini- Mas Rahmat, ngomong ada Mas Rahmat itu, kenapa enggak bermain FLPP gitu? Saya Assalamualaikum. ngikutin arahan dari Om Wahyu. Aduh. Itu junior itu jangan ikut masuk jebakan Batman tuh Mas. Kasihan. Tanya maksudnya jebakan Batman apa ya? Iya, ini ada yang unmute ini. Bu Siti. Oh nggih, Bu Siti monggo. Selamat malam Bu Siti. Bu Siti dari Iya. mana? Saya Surabaya. Sudah bermain properti? Apa ya? Ya kecil-kecilan maksudnya jual beli rumah yang kecil satu-satu begitu. Misal saya mau tanya tuh yang tadi bilang pertama adalah jangan istilahnya terkena jebakan Batman, itu saya nggak paham. Yang kedua, misalnya saya punya tanah di ini ya di Jawa Tengah Rembang, tapi di tengah-tengah itu sawah, bisa gitu tuh. Ya, diolah Jadi gitu. jadi gini Bu, Ibu sudah main rumah setahun berapa rumah yang terjual atau omset berapa Bu? Oh enggak, cuman pribadi punya satu dijual, renovasi Enggak apa-apa. itu aja. Fliperan ya Bu, enggak apa-apa. Saya dulu gitu Bu, saya dulu fliperan. Kemudian setelah tahu ilmunya properti, saya sekarang malah enggak mau fliperan Bu. Kecuali flipper itu saya mau, tapi enggak beli sekarang saya Bu. Saya datangi orang-orang yang jual rumah enggak laku. Saya bilang, Pak, Bu, mau nggak rumah tak jualkan, tapi saya nggak minta komisi. Kira-kira kalau saya bilang itu mereka tertarik nggak, Bu? Iya, bisa. Nah, loh, caranya gimana, Mas? Ibu jual berapa? Katakan 500 juta. Boleh nggak tak benerin, tak cat ulang, selama belum laku, saya rawat. Nanti setiap pengeluaran dan renovasi saya aturkan ke Ibu. Ibu ACC kita renovasi. Nanti kita jual. Nanti keuntungannya saya atur Ibu tambahan, sisanya buat saya tanpa mengurangi 500 juta. Kira-kira menarik nggak Bu? Maaf, tadi uang renovasinya siapa yang nanggung? Saya. Maafkan. Oh Bapak. Terus Ibu seandainya, Ibu misalkan punya rumah 500 juta dijual belum laku. ya, Mesti kan ada sesuatu yang kadang gentengnya Kurang. bocor, catnya kurang menarik. Mm-mm. Nah, misalkan Bu saya jualkan, saya tidak minta fee. Mm-mm. Tapi saya boleh naikkan harga, saya boleh renovasi, ganti catnya, saya tambahi beberapa ornamen, saya tambah terasnya keramik, tapi harganya saya naikkan. Mm-mm. Mm-mm. Nanti dari keuntungan itu Ibu saya tambahi. Dari 500 saya tambahi, sisanya buat saya dipotong renovasi. Kira-kira Ibu mau enggak?
Ya maulah. Nah, itu yang saya gunakan, Bu. Jadi saya perlu beli rumah enggak? Oh gitu. Iya ya. Iya. Jadi bisnis properti tidak harus modal gede, Bu. Dulu saya gitu, Bu. Saya sekarang senangnya sama Mas Rahmat nyari rumah yang banyak setannya, Bu. Yang rumah banyak setannya enggak laku. Terakhir saya beli di daerah Demak, rumah itu terkenal banyak setannya. Karena yang pemiliknya dulu beli ambulan, direnovasi jadi pickup. Jadi waktu saya datang, tim saya diikuti putih-putih yang lompat-lompat sampai rumah. Satu perumahan terkenal rumah yang saya mau beli itu horor katanya gitu. Dijual 300 enggak laku itu, Bu. Akhirnya kita renovasi, kita ganti catnya, kita ngadain pengajian. Alhamdulillah laku 480. Zoom meeting apa? Pesantren properti. Itu J, Bu J. Oh, gitu. Terus tadi yang di Pak. Rembang, Iya. tanah yang di Rembang, itu kan tanahnya sawah. Ibu sudah cek belum zonasinya? Oh iya, belum. Dicek zonasinya dulu. Nanti tanya di Rembang itu jadi lahan hijau tidak harus jadi properti, Bu. Bayangan kita bisnis properti kan bisnis rumah ya. Halo? Iya. Iya. Saya beli tanah. Ini perbanding ini bayangan saya, Bu ya. Saya sama Bu, saya beli tanah di daerah Limbangan Boja Kendal. Lahan itu hijau, Bu, enggak bisa diapa-apakan. Saya beli di bawah 100 juta. Setelah saya benahi jadi sayuran, tanami sayur oleh warga, saya tambahi gazebo, laku hampir 200 juta. Ya Allah. Kan tidak harus jadi rumah toh, Bu. Saya iya. jual kawasan untuk wisata sayur, tak tambahi gazebo dari bambu, saya nggak nyampe 20 juta, Bu, modal saya untuk renovasi itu. Bagi hasil sayurnya sama petani. Jadi Ibu jangan bayangin kalau lahan hijau harus dipaksakan jadi perumahan. Tidak mesti, Bu. Sekarang kan banyak wisata-wisata. Kalau lahan itu bisa jadi spot-spot foto, Ibu jual atau Ibu sewakan kan menguntungkan juga. Kalau zonasinya nanti tidak kuning. Ibu bayangannya mau jadi perumahan ya? Iya, cuma itu aja. Bisnis properti enggak harus perumahan, Bu. Sekarang ada bisnis properti pemakaman kan ada tuh. Iya. Ya. Ya. Jadi enggak usah dipaksakan. Yang namanya jebakan Batman itu yang tadi kita kadang berpikir di luar ekspektasi kita, Bu. Pengennya seperti teman-teman. Saya enggak kayak Mas Rahmat, saya enggak bisa. Mas Rahmat itu raja kafling siap bangun di Semarang. Mas Rahmat rata-rata belinya cash tempo. Mas Rahmat itu anti riba, tidak mengajarkan untuk utang. Belinya juga cash dari investor dikelola. Saya kayak Mas Rahmat tidak bisa. Saya rezeki saya adalah beli lahan, saya sulap, jual lahan. Rumah setan saya bersihkan, saya renov, laku. Rumah yang nggak laku-laku punya teman-teman saya tak rawat, Bu, tak jual guys sambil jalan. Nanti kalau kebeli ya rezeki saya, kalau enggak kejual. Jadi bisnis properti tidak harus bikin perumahan, Bu. Sekarang kan banyak kawasan edukasi, kawasan wisata. Ibu tata dulu, nanti bikin spot-spot jadi tempat kuliner. Nanti tertarik orang dijual dengan harga kan Ibu suka-suka jualnya. Enggak ada pasaran. Kalau rumah FLP jelas, rumah komersil jelas. Tapi tempat wisata kan enggak ada harganya, Bu. Untungnya banyak mana kira-kira? Iya, Halo Pak. Ibu. Iya, Pak. Ya, yang saya sampaikan tadi jebakan Batman jangan masing-masing punya passion, punya ciri untuk bisnisnya. Jadi jangan di sana komersil, sana FLP tidak. Saya malah mainnya kebun, Bu, jualan kebun. Kira-kira yang jual kebun, yang beli kebun itu orang punya duit atau enggak? Orang punya duit kan?
Jarang Iya. nanya DP-nya berapa, paling nawar harga, kalau enggak suruh nambah gazebo, selesai. Lah uang itu saya belanjakan lahan yang saya buat kafling, seperti dengan Mas Joko Sragen, saya bikin kaflingan di Sragen, kafling siap bangun, yang dibeli oleh teman-teman yang di luar negeri. Jadi lahan yang tidak bisa jadi perumahan kita kelola tanpa merusak lingkungan, kita tetap menjadi menghijaukan lingkungan, nanti harganya biar naik fantastis bagaimana, baru kita tukar, bahasanya Pak Bang, kita tukar di lahan lain yang bisa jadi kafling siap bangun atau rumah klaster. Jadi cara ngelolanya begitu, Bu. Ya, oke. Makasih Jadi ya, Pak. yang sampaikan Japan Batman jangan terlalu ikut-ikut. Oh iya, Pak. Ya, Ibu udah santai-santai aja, bisnis properti itu bisnis santai, Bu. Yang penting uangnya banyak gitu aja. Iya kan? Kalau awal-awal masih mumet. Ya enggak, nanti banyak sharing. Nanti minta nomor saya sama admin, bisa sharing sama saya. Bu, nek tanah gini buat apa, ini buat apa, itu enggak apa-apa. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Sama-sama Ibu. Monggo yang lain, adik-adik, rekan-rekan santri yang lain. Ini saya bacakan saja, ada pertanyaan dari M. Syarif. Kalau status tanah RSD berarti nggak bakal bisa dibangun rumah ya Pak? Tanah RSD itu tanah lahan sawah yang dilindungi. Mungkin teman-teman yang belum tahu. Monggo dijawab Bapak Bayu. Pertanyaannya, tanah sawah atau RSD tidak bisa dibangun rumah? Gitu ya? Ya boleh toh, wong rumahnya sendiri ya. Yang nggak boleh, yang nggak bisa itu dipecah. RSD beberapa titik di Kota Semarang sudah alih fungsi. Karena di sekitarnya sudah di perumahan, zonanya sudah jadi hijau, jadi kuning. Itu tinggal pengeringan. Makanya teman-teman jangan buru-buru mengakuisisi lahan sebelum tanya dulu. Contoh di Semarang, tanya dulu ke dinas tata ruang, ke BPN, ini zonanya zona apa. Beberapa titik yang sawah di Kota Semarang sudah menjadi zona kuning. Harus dilakukan pengeringan, setelah pengeringan baru nanti bisa dipecah menjadi perumahan. Bisa Mas. Makanya dicek dulu. Kalau untuk rumah sendiri sangat bisa. Kan rumah-rumah dewi, medigo dewi itu. Pertanyaannya harus jelas. Dibangun perumahan untuk dijual, kan nanti dipecah. Atau dibangun rumah untuk sendiri. Dibangun rumah untuk sendiri boleh. Nggak ada yang larang. Sawah-sawah dewi. Di Demak itu banyak. Sawah dewi duruk, bangun rumah selesai. Ya kalau mau jadi perumahan dicek dulu zonasinya bagaimana di Distaru, dinas tata ruang. Kalau zonanya sudah kuning, tinggal nanti koordinasi pengeringan, dikeringkan. Jadi nanti alih fungsi. Setelah dikeringkan, cek dulu pada saat pengeringan bisa semuanya legalitasnya beres. Teman-teman perlu cek pada saat pengeringan mau nguruk itu lewat jalan mana. Kemarin santri sudah tak ingatkan, proses legalitas beres, bisa kita alihkan menjadi zona kuning. Zonanya sudah berubah jadi kuning, kita bisa keringkan. Masalah baru muncul, ternyata dia tidak ke lingkungan, dia tidak ke RT RW. Begitu ke RT dan RW, ya ini maksudnya dijual dibangun rumah. Bisa Mas Arief, bisa dibangun rumah, tapi dicek dulu ke Distaru. Kalau itu nanti bisa dikeringkan, kemudian tapi setelah legalitasnya beres, jangan cek dulu di RT RW itu boleh nggak jangan nanti pengurukan lewat lahan mereka. Karena kemarin salah satu santri ngeluh lewat jalan perumahan kena cas 50 juta di RT, 50 juta di RW. Akhirnya solusinya apa? Dijual ke teman developer yang lain. Dari harga 300 laku 550 juta. Tanpa dikelola karena sudah ada perubahan legalitas, untung 250 juta dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau pertanyaan dari Mas Arief, bisa nggak dipecah? Bisa, tapi cek dulu. Nanti ada proses pengeringan, setelah pengeringan selesai baru nanti pengajuan KRK dan dipecah di BPN. Gitu ya Mas? Baik, matur nuwun saya atas jawabannya. Jadi seperti itu. Pak Syarif. Biayanya ada dari Bapak Syarif. Dipecah untuk dijual di rumah. Oke, udah clear lagi ya.
Oke, lanjut pertanyaan dari Bapak Arkam. Assalamualaikum Pak Wahyu, apakah boleh kafling di kawasan perumahan dijual tanpa bangunan atas HSHGB? Kaflingnya di dalam perumahan bolehkah dijual tanpa SHGB? Tanpa IMB atau tanpa apa itu? Ya, Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. J, dari mana? Saya dari Sulawesi Pak Wahyu, yang jauh. Ya. Saya dari Mamuju Utara. Saya kan sudah buka perumahan subsidi, cuma saya campur dengan perumahan komersil. Jadi ini ada beberapa teman kepingin beli kaflingannya aja untuk kawasan komersil. Cuma saya pernah baca katanya tidak boleh dijual, dia harus dijual dengan bangunan, begitu. Dan saya juga ini terbentur kira-kira dari perpajakannya seperti apa Pak Wahyu. Terima kasih. Jadi solusinya begini, boleh dijual secara kafling dengan syarat dia nanti ngurusi IMB-nya dan siap membangun. Bikin pernyataan bahwa dia akan mengurusi IMB dan membangun rumah. Biasanya kami siasati begitu Mas, Pak, yang dari Sulawesi ya. Jadi kafling boleh dijual, tapi nanti dari pembeli bikin surat pernyataan dia akan ngurus IMB dan akan bangun. Selesai masalahnya. Iya, saya ini Mas, saya IMB-nya kan sudah ada Mas, saya sudah pecah IMB-nya sejak dulu. Ya. Terus saya sudah balik nama juga atas namanya pembeli. Cuma pernah saya lupa pasal berapa. Itu katanya kalau di kawasan properti itu harus dijual dengan bangunan. Kalaupun tidak, itu kita harus melapor lagi ke kantor pajak bahwa kita sudah lepas, tetapi dia harus bertanggung jawab untuk membayar PPN-nya. Ini sama saya bingung. Pengalaman saya di Kabupaten Semarang, saya ada kawasan sama Mas Rahmat ini berapa deh Mas Rahmat? 20 atau 40 berapa itu separuh udah habis, separuh masih kafling. Kita jual kafling aja dan kita bikin surat pernyataan dia siap bangun, IMB-nya sudah ada. Tidak ada masalah. Kalau masalah pajak jual beli, justru saya hitungnya dari tanah saja tanpa ada rumah. Kalau PPN-nya Mas enggak kena ya Mas? PPN-nya? Enggak kena. Biar yang ini, kalau yang membangunnya orang yang sudah membeli untuk membangun rumahnya, atau dia ke pajak KMS atau PPN juga ya? Pajak itu kan pertama kali mesti kena pada waktu pajak jual belinya saja. Ya, kalau selanjutnya resiko dari pembeli aja. Disampaikan pajak-pajak yang muncul nanti ada resiko dari pembeli. Di pernyataan ditambahi di situ aja. Jadi pada saat itu hanya pajak jual beli, untuk pajak-pajak yang muncul setelah dibangun menjadi kewajiban dari pembeli. Jadi kita nanti berlindung di surat kesepakatan bersama itu. Jangan bikin pernyataan ya, surat kesepakatan bersama dari pihak pertama pihak Anda, pihak kedua adalah pihak pembeli, menyatakan bahwa pihak kedua sanggup untuk membangun sesuai dengan IMB, karena pada saat ini dia tidak memiliki uang untuk membeli yang kafling ada rumahnya. Ya, kemudian disampaikan juga di dalam kesepakatan itu bahwa pajak-pajak di luar pajak jual beli menjadi kewajiban dari pembeli. Itu aja sudah cukup. Gitu ya. J. Terima kasih banyak Pak Wahyu atas pencerahannya. Sama-sama, J. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rekan-rekan jangan terlalu takut dengan aturan undang-undang, semua mesti ada solusinya. Jadi kalau di setiap daerah punya kebijakan sendiri-sendiri, kita akan mencari solusi. Ada yang takut dosa karena kan enggak boleh jual kafling. Iya enggak boleh, kita jual kafling siap bangun. Nah pada saat ada yang beli, kemudian dia membangun sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Intinya bikin kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, nanti menyatakan bahwa pajak-pajak di luar pajak jual beli ada tanggung jawab dari pembeli. Dan pembeli sanggup membangun sesuai dengan IMB yang ada. Permasalahan yang timbul akibat tidak menyepakati dari sesuai dengan IMB, pajak-pajak itu menjadi tanggung jawab dari pembeli. Sudah, kita sebagai penyedia lahan atau penjual kafling siap bangun, tidak ada masalah.
Nanti kalau ada masalah telepon saya. Gitu ya untuk rekan-rekan santri. Nggih. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih Mas Wahyu atas jawabannya. Ini saya mau mengingatkan untuk teman-teman. Jadi sesi tanya jawab ini saya batasi sampai jam 21.00. Jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau belum bertanya dipersilakan bertanya mumpung ada beliau ini kesempatan tanya. Yang baru bergabung, bila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan lewat kolom chat atau bisa langsung disampaikan lewat mic. Oke. Ini ada pertanyaan dari Saudara Maradona. Pak Wahyu di pesantren properti sebelumnya ambil program apa ya Pak? Program apa? Program 1 tahun. Dulu ada program 1 tahun, jadi kita masuk 3 hari dalam 1 bulan selama 1 tahun. Untuk 4 bulan pertama kita teori, kemudian kita praktek, dan kita lulus kalau sudah ada proyek. Dulu dinyatakan lulus kalau kita sudah ada proyek. Alhamdulillah proyek pertama ini clear dalam waktu 1 bulan yang saya ceritakan tadi. Kemudian kita ambil program lagi adalah villa. Jadi ilmu untuk bikin villa yang sekarang villa ada di pesantren itu. Kemudian yang tadi video saya bisa dibuka di video saya YouTube, di YouTube-nya Wahyu Puji Widodo, Jaga Tanah Luhur, itu program yang sekarang masih jalankan saya, Mas Rahmat dan rekan-rekan PSA, program Sayang Anak. Itu iuran sesukanya, nanti beli tanah rame-rame, dipecah, kemudian dijual rame-rame. Jadi iuran mulai dari 300.000 sampai ada yang 10 juta, kita terkumpul hampir 100 orang, kita menyelesaikan lahan 250 juta dalam waktu sebulan. Itu Mas, jadi ada 3 program yang saya ikuti, program basic dulu, program 1 tahun, kemudian program villa, terus yang PSA itu Jaga Tanah Luhur saya ikuti sama Mas Rahmat. Sekarang masih ada lahan yang memang kita kerjakan bersama untuk Kafling Siap Bangun. Gitu. Oke, matur nuwun atas jawabannya dari Bapak Wahyu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terkait legalitas atau perjanjian di bisnis properti. Pada dia mungkin belum praktek itu Mas. Nah, belum praktek bingung mau tanya apa, mau praktek aja belum itu. Semakin banyak masalah semakin pintar. Gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, Mas, saya lagi Mas yang dari Sulawesi. Oh siap. Ya. Saya kebetulan di Sentolo tahun 2017 Mas. Saya angkatan 14, saya ambil program 3 hari. Nah, ini saya mau tanyakan Mas, saya kan sudah FLPP kemarin saya bangun sudah terjual sekitar 30 unitan. Cuman sekitar bulan lalu ini ada kunjungan dari Polda. Ada kunjungan dari Polda. Kalau saya tidak salah dia jadi Krimsus. Dia meminta semua perizinan saya. Jadi dia bertanya sama saya masalah karena itu hari dia tanya, kok ini enggak ada musolanya? Saya bilang iya memang enggak ada musolanya karena kawasan saya ini cuma 7.000 meteran. Jadi terus ada di Apit ada 2 masjid yang berdekatan. Terus dia persoalkan juga masalah persampahan. Terus dengan ininya Mas, apa namanya PSU-nya. Jadi waktu itu saya sudah karena dia minta izin-izinnya, besoknya saya kasihkan izin-izinnya. Nah, saya tidak tahu ini ternyata teman yang lain yang ada di kawasan yang lain juga begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya Mas, kira-kira Mas punya enggak pengalaman seperti ini? Kira-kira ini mau diapakan kita ini Mas? Terima kasih banyak Mas. Ya jangan takut. Di Reskrimsus itu tim indaksi ya, investasi ini biasanya memang ditangani oleh tim indaksi. Jadi untuk perumahan itu sangat
sangat riskan sekali. Tadi ditanya kenapa tidak ada musola? Ya benar, jawabannya di sekitar situ sudah ada masjid. Kenapa ada musola? Karena fasum tidak harus untuk musola, bisa digunakan untuk tempat bermain dan segala macam. Sampah, sampaikan aja sampah dikelola oleh warga. Kenapa tidak ada sampah kan gitu? Ada sampah tapi itu nanti dikelola oleh lingkungan. Selama perizinan beres gini. Perizinan beres itu apabila sudah didanai oleh perbankan. Perbankan mendanai kalau legalitasnya tidak beres, mau tidak kira-kira Mas? Betul, betul. Ya gitu aja, tidak usah takut. Pengalaman saya, perumahan yang saya pegang, saya sebagai legal salah satu perumahan ditanya, ini dulu jalur hijau kok jadi kuning? Kira-kira kalau ditanya gitu gimana jawabannya? Ini dulu jalur hijau, kok jadi kuning? Terus jawabannya apa kira-kira? Kalau Mas ditanya, kan ada jalurnya hijau karena jenengan tahu ada perubahan aturan, kita mengajukan jadi kuning. Kalau yang ditanya Pak Polisi dalam pemeriksaan, kok ini lahannya hijau jadi kuning? Gitu. Jawabannya apa? Ya, saya sudah ajukan untuk ini ya, apa namanya, pengeringan ya, kalau tidak salah ya Mas ya, ke dinas PUPR. Ya, jawabannya sebenarnya simpel. Kami mencoba mengajukan dan disetujui. Nah, kenapa disetujui? Ya tidak tahu. Kalau mau tanya sama Bupati sama Wali Kota. Itu kan tanda tangan Bupati Wali Kota. Silakan Bapak periksa Pak Bupati Wali Kota. Saya sebagai warga negara yang taat, saya mengajukan, disetujui. Nah, pertimbangan apa? Saya tidak tahu. Gitu aja selesai. Kayaknya saya tak suruh bilang aja. Kita sudah mengajukan, disetujui, ya sudah. Masalah yang lain ya kita tidak tahu. Kan memang perdanya sudah merubah bahwa tata ruang ini yang dulunya jadi jalur hijau jadi jalur kuning karena memang tata ruangnya sudah berubah. Dan perubahan tata ruang itu tidak hanya disetujui di tingkat kabupaten kota sampai tingkat nasional. Jadi jangan khawatir bahwa pertimbangan perubahan itu adalah pertimbangan setingkat nasional. Daerah mengajukan, nasional menyetujui. Jadi kalau diperiksa Pak Polisi, tidak usah khawatir. Izin berikan aja. Ya tidak apa-apa, wong polisi itu tugasnya untuk pencegahan karena banyak developer sekarang yang bermasalah. Menurut saya dalam tanda kutip yang akunya syariah tanpa denda, tanpa sita, tanpa sertifikat, tanpa rumah, tidak ada semua gitu loh. Kan masalah itu. Tapi kalau Anda sudah ada izinnya dan sudah dibiayai oleh lembaga keuangan, logika hukumnya adalah berarti tidak ada masalah. Nah ada masalah kira-kira Bang mau danai enggak? Enggak mau kan? Ya benar. Nah, sekarang saya tanya juga tadi ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. FLPP sekarang tambah ribet apa tambah gampang? Tambah ribet. Yang bikin ribet apa? Ini SLF lagi apa namanya? PBG. Apa itu PBG? Persetujuan bangunan gedung. Kalau untuk di daerah saya ini kan masih persetujuan bangunan gedung. Itu gimana? Mungkin teman-teman yang baru kan harus jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Apa itu? Dia itu pengganti dari IMB. Izin mendirikan bangunan. Jadi sekarang ini lebih ribetnya karena harus betul-betul sesuai dengan BESTEK dan harus mempunyai konsultan yang betul-betul yang sudah terdaftar di, saya nggak tahu lembaga mana. Yang jelas itu terdaftar. Apabila kita mau daftar, selama amanah tidak mengurangi spek sesuai dengan apa yang itu masalah enggak? Tidak. Nah, jadi bisnis properti tidak akan timbul masalah apabila kita amanah. Kita ngambil untung sudah jelas, enggak usah ditambah-tambahin lah. Nanti berkahnya hilang. Sudah berkahnya hilang, diperiksa. Kalau tidak sesuai speknya jadi masalah nggak kira-kira? Ya, jadi masalah. Salah satu yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Coba buka di Google, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perumahan yang tidak sesuai dengan speknya. Ancamannya apa? Ancamannya luar biasa. Salah satunya badan hukumnya akan dibekukan dulu. Tapi selama saya melihat teman-teman yang amanah, tidak ada masalah. Jangan Anda tadi bilang kan, FLP selama jangan jalan, ada masalah? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah ya sudah. Berarti yang kan selama ini kalau masalah sebelum ada PBG Mas,
itu hampir tidak ada masalah. Cuma ini yang PPG ini terus terang di daerah saya ini SDM-nya yang belum siap. SDM di bagian PUPR-nya karena memang kemarin PPG kan tertahan ini ya berapa lama. Ya, sekarang hijrah berarti sudah waktunya hijrah naik ke komersil, ya nggak? Sama-sama pusing kenapa harus bermain FLPP kan itu. Kalau kita mau bantu teman-teman untuk mendapatkan tanah murah ya Kafling siap bangun saja. Oh gitu ya. Kan nanti pembangunannya bisa progres. Bangun kan tidak harus cepat toh. Nanti dibayar punya duit berapa dibangunkan, punya apa dibangunkan, punya apa dibangunkan. Yang penting tanahnya selesai dulu. Loh ini kenapa rumahnya nggak selesai? Dia bayarnya bertahap. Bantu nggak kita? Tanpa bank bisa nggak? Bisa kan? Iya. Contoh, tanah 100 juta. Bangunannya kita kasih RAB 3 juta per meter misalkan. Tipe 50, 150. 150 mampu kumpulin duit berapa? 2 tahun. Ya udah kita bikin perjanjian sekian-sekian ini. Nanti kalau ada kenaikan bahan bangunan dan segala macam ya ikut naik. Ya, itu namanya yang benar itu. Kan gitu. Kalau kita mau nolong jangan setengah-setengah. Kita bangunkan pondasinya, kita bangunkan naik sampai atap, finishing sambil jalan. Yang mahal kan finishingnya kan? Iya benar. Nah, itu. Jadi orang bisa kumpulin uang maksimal berapa lama? Maksimal 2 tahun. Bikin tipe yang enggak usah gede-gede dulu, nanti sambil jalan. Yang penting gambarnya jelas. Yang penting bisa tempati dulu, nanti sambil jalan direnovasi. Berarti kalau semakin ribet, ya enggak apa-apa, biar pemerintah ambil alih. Untuk FLPP-nya kan gitu. Pemerintah sekarang sudah menyiapkan macam-macam program untuk program FLPP. Ya, berarti masnya sudah waktunya hijrah ke komersil. Gitu apa ya. nggak pengen bikin yang komersil? Kalau komersil saya sudah pernah bikin Mas. Cuman kendalanya di sini perbankan kan saya daerah baru Mas, yang baru dimekarkan. Perbankan Kalau nggak ada di sini, perbankan pakai skema tadi bayar termin, tapi pembangunan sesuai termin. Kalau orang-orang menengah ke atas premium itu beli rumah lagi rata-rata bukan rumah pertama, rumah kedua atau buat anak-anaknya. Jadi dia nggak akan buru-buru. Kalau ada skema pembayaran bertahap sampai 2 tahun, saya pikir mereka akan mau. Toh mereka nggak kena bunga, nggak kena macam-macam. Yang penting nanti kalau ada kenaikan bahan baku selama nanti perjalanan itu ya akan peningkatan. Jadi Mas tinggal ambil jasanya, untung di tanahnya. Ambil jasa pembangunan, bahan baku, ya nanti kita cari rekanan kan gitu. Syukur-syukur nanti buka toko material sendiri kan, toko material yang punya sendiri, kita bangun-bangun kita sendiri, tanah punya kita. Yang penting tanah sudah lunas kan gitu. Iya, siap. Itu salah satu solusinya itu Mas. Jadi tidak usah khawatir, lembaga keuangan tidak mau, ya tidak apa-apa kan gitu. Kita bantu mereka untuk dapat rumah tanpa harus dengan bank, tapi caranya gimana? Dicicil, proses pembangunannya bertahap sesuai dengan uang yang masuk. Jadi setiap masalah itu ada solusi. Masalah Anda, solusi kita bersama. Makanya banyak silaturahmi meskipun lewat telepon nanti banyak solusi. Mindset kita kan dibangun bank yang biayai kan gitu. Saya sampai sekarang tidak pernah beli KPR Mas. Saya bangun ya pondasi, nanti bata naik, atap, finishnya sambil jalan-jalan. Begitu saya dapat keuntungan jual beli tanah, untungnya saya sisihkan untuk beli tanah lagi sama bangun rumah. Jadi tiap tahun harus punya tambah rumah, nanti tambah tanah. Pesannya Pak Bambang kan gitu, harus punya tanah semakin banyak. Betul. Kalau sudah makin banyak, semakin luas. Kalau sudah semakin luas, cari yang bermanfaat. Kan gitu. Saya juga insya Allah akan menyediakan lahan minimal untuk bikin pesantren hukum dan bisnis. Jadi teman-teman yang pusing masalah hukum dan bisnis nanti bisa main ke pesantren saya di Semarang. Mohon doa teman-teman semuanya, insya Allah di 2023 bisa terwujud kan gitu. Amin. 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 Makasih Mas Wahyu. Nanti bisa sharing-sharing Mas. Minta nomor saya ke admin ya. Nanti kita telepon-telepon. Saya juga belajar dari kasus-kasus teman-teman yang ada di Sulawesi. Tetap semangat, jangan terpantong dengan aturan. Nanti kita cari solusinya. Jangan terpaku dengan aturan perbankan. Kalau nggak dibiayai perbankan, terus mereka nggak bisa beli rumah. Masih banyak solusinya. Kan gitu. Satu lagi Mas ini Mas, sebelum ditutup Mas. Minta maaf ini Mas. Saya ini kan seorang PNS Mas. Saya ASN. Ini saya kira-kira bisa enggak saya masuk di dalam badan usaha saya itu?
ini kan selama ini direkturnya itu adik saya. Iya. Terus saya cuma bikin PT kecil, direktur dengan komisaris berdua. Kira-kira saya seorang ASN ini bisa enggak saya masuk mungkin sebagai komisaris atau gimana secara hukum? Apakah tidak bertentangan dengan ini? Kan enggak boleh berbisnis. Jangan bikin kesepakatan bersama aja dengan adik atau keluarga yang nanti pegang badan hukum tadi, bahwa permodalan itu dari jenengan. Enggak Siap. apa-apa. Kan dinamakan istri boleh kan? Istri juga PNS, Mas. Istri lagi nanti yang tidak PNS. Enggak, bercanda. Saudara-saudara dikasih bikin badan hukum, nanti bikin sepakatan di luar itu bahwa modal dari jenengan, terus nanti kan kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk keluarga dan saudara-saudara kita yang semua. Iya. Diniatin untuk buka usaha dengan saudara-saudara kita semua, enggak apa-apa sih. Makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama Mas. Iya. Ada lagi mungkin masih ada berapa menit ini? Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Bayu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup sesi tanya jawabnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup saja untuk sesi tanya jawabnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan program kedepannya. Lebih-lebih ini kan teman-teman banyak di ini ya, banyak yang ikut program bootcamp atau yang akan ikut program bootcamp. Nah, jadi bootcamp itu nanti diadakan tanggal 18 sama 17 Desember, tepatnya weekend ketiga atau minggu ketiga. Jadi nanti teman-teman insya Allah akan mendapatkan materi atau mendapatkan oleh-oleh. Ada materi yang dibawa pulang sama teman-teman. Jadi tidak pulang dengan tangan kosong, nanti dapat oleh-oleh dari pesantren yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin teman-teman yang bertanya-tanya, kalau saya ini belajar dari awal atau pemula di bidang bisnis properti ini, dari mana belajarnya? Nah, nanti ikut di program bootcamp yang tanggal 18 sampai 17 Desember itu. Biaya murah, cuma 150.000 dan dapat fasilitas kaos sama penginapan 2 hari. Nanti untuk akomodasi makan, itu nanti ada kantin yang buka nanti. Ada ibu-ibu kantin yang insya Allah nanti buka, yang mengakomodasi teman-teman kalau ingin makan di pesantren. Jadi seperti itu. Dari program yang 2 hari ini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan enggak? Kira-kira apa gitu? Oh ya, maaf tanya terakhir Ya, mungkin ya. Bukannya tidak boleh jual kafling ya Pak ya? Tapi tadi Pak. Oh iya, maaf Siti, ini sudah ditutup ini sesi tanya jawabnya ini. Iya, sorry. Nanti di luar forum aja. Nanti beliau Bu Siti bisa menghubungi Bapak Wahyu aja langsung. Nanti bisa minta adminnya. Saya minta nomor ke adminnya nanti. Oke, siap. Iya, siap. Ya, ini langsung ke sesi tanya jawab terkait program. Ini teman-teman yang belum daftar atau belum join ngelis di program camp, monggo bisa langsung didaftarkan, bisa langsung ngelis. Ya, insya Allah nanti manfaat dunia wal akhirah yang didapat nanti. Tidak ada ya? Oke, berarti saya anggap paham. Sebenarnya program di Pondok Pesantren Properti itu tidak hanya program bootcamp 2 hari, cuma untuk pengenalan lebih lanjut atau terkait program-program selanjutnya yang ada di Pesantren Properti nanti akan dijelaskan, diterangkan secara detail lebih lanjut di program bootcamp 2 hari nanti. Jadi teman-teman yang mungkin udah pro atau udah jago di bidang properti, udah punya pengalaman, bisa join dulu di bootcamp. Nanti akan dilanjutkan dan akan diinfokan lebih lanjut program-program untuk kelas lanjutan di program Pesantren Properti. Jadi seperti itu teman-teman.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait program bootcamp, saya kira cukup. Sharing pada malam hari ini luar biasa sekali, sangat interaktif, dan sangat banyak Sebelum juga. ditutup, saya kasih closing statement atau pesan buat semuanya, boleh Mas? Oh iya, monggo. Ye. Terima kasih Mas ya. Ini tadi contoh dilihat lagi video saya, nanti bisa di-share di teman-teman yang lain. Jadi pesan saya dan Pak Bambang adalah sebaik-baiknya orang apabila kita meninggalkan anak cucu kita tanah. Seape-ape wong, sebaik-baiknya orang itu apabila kita meninggalkan tanah buat anak cucu kita. Jadi jadilah sesuatu, jadilah sejarah bagi keluarga kita, sehingga anak cucu kita mengingatkan kita apakah meninggalkan tanah atau ada warisan sesuatu, apakah itu yayasan atau pesantren atau masjid, sehingga menjadi kenangan dan semangat untuk anak cucu kita. Jadi pesan saya, jadilah idola minimal untuk keluarga kita, anak cucu kita. Kalau kita tidak bisa menjadi idola di keluarga kita tidak akan jadi sejarah. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas statementnya, sungguh manfaat sekali untuk kita teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita tinggalkan pesan beliau tadi. Kalau bisa kita punya oleh-oleh atau warisan tanah untuk anak cucu kita, jangan sampai anak cucu kita malah punya hutang. Lebih baik kita wariskan tanah kita ke anak cucu kita, jangan sampai anak cucu kita nggak punya tanah, nggak punya lahan. Itu nanti akan menjadi buruh di negeri sendiri nanti. Jadi seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya, terutama Bapak Wahyu yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dari Pondok Pesantren Properti. Demikian acara sharing pada malam hari ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.